Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1, kesempatan kali ini akan presentasi mengenai manfaat cyber PR ya, dan fungsi-fungsinya. Telah lama sudah tidak meet lagi karena masalah COVID serta yang lain-lain. Untuk pertama kali kami memperkenalkan anggota. Saya sendiri Isan Nirwanto, lalu ada Yolanda Maulidia, ada Aruma Meliani, Raden Rangga, serta Dea Angga. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang manfaat PR serta fungsi-fungsi cyber PR. Bisa dimulai sekarang dari pertama, silakan oleh Dea Angga. Baik, demi kelancaran dan tidak ada gangguan suara, mohon di mute ya teman-teman. Oke. Belum muncul itunya PPT-nya. Benar. Di full screen aja Pak Yeltsin. Ya, Mangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diskusi tentang pengertian cyber PR. Pak Irsan harap di slide ke nomor 2. Pak Irsan, di slide ke nomor 2. Ya, ini. Belum muncul ya di saya. Yang ini, Pak? Belum muncul di saya. Bentar. Sebentar ya. Di saya belum pindah, Pak Irsan, slide-nya, Pak Irsan. Ini udah masih tetap di halaman pertama. Ini udah yang kedua, slide kedua. Tapi belum ada pindah Kalau di di saya slide belum. kedua. Masih di slide pertama. Belum pindah di slide kedua. Udah? Belum, Pak Irsan, masih tetap. Coba jangan di full screen, diklik aja nomor 2. Enable editingnya di itu dulu, diklik dulu. Enable editingnya klik dulu, Isan. Benar. Ini yang tulisan ini diklik dulu, Isan. Yang kuning tuh, yang kuning. Enable editingnya. Diklik dulu biar nanti bisa, nah itu. Nah, udah. Coba di full screen, bisa nggak? Nah, bisa. Yuk. Guys, sip. Ya baik, saya mulai Bu ya, dan teman-teman. Di sini ada materi tentang cyber PR. Cyber PR atau cyber public relation adalah sesuatu aktivitas atau kegiatan kehumasan yang dilakukan melalui media elektronik atau bisa dikatakan internet, yang bertujuan untuk membangun merek atau senantiasa memelihara kepercayaan, pemahaman citra perusahaan atau organisasi
kepada halayak dan tentunya dapat dilakukan secara one-to-one communication yang bersifat interaktif. Jadi bersifat interaktif secara online, seperti itu. Mangga Isan ke slide yang selanjutnya. Cyber PR tidak akan lepas dari sarana media elektronik dan sangat berhubungan erat dengan perkembangan teknologi. Betul. Kenapa seperti itu? Di judul saja ada cyber PR. Otomatis di sini sangat berhubungan sekali dengan perkembangan teknologi karena cyber PR juga memanfaatkan teknologi internet atau teknologi yang sedang berkembang di negara kita. Banyak bisa dipakai di media elektronik dengan penyedia atau seperti itu pengertian cyber PR. Mangga selanjutnya kita serahkan kepada teman kita. Bisa ditambahkan juga ya, jadi kenapa bisa disebut cyber PR karena sekarang udah mulai era digital dan sudah dimulai juga segala sesuatu dimudahkan dengan yang namanya internet. Jadi cyber PR itu lebih ke kayak revolusi dari praktisi seorang PR. Karena seorang PR itu yang dulunya tradisional atau konvensional sekarang sudah mulai ke cara modern agar lebih praktis, efisien, serta memudahkan seorang praktisi untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, selanjutnya di sini ada konsep cyber PR secara garis besar ya, yaitu sebuah kegiatan kehumasan yang dilakukan dengan menggunakan media internet untuk membangun ataupun mempertahankan sebuah merek atau brand dari perusahaan tersebut. Ya, jadi di tengah persaingan global ini, pemanfaatan jaringan internet itu membuat banyak variasi ya penyampaian informasinya tuh kepada publik untuk membangun dan mempertahankan sebuah brand dari sebuah perusahaan tersebut itu. Karena memang dirasa sangat banyak gitu ya manfaatnya bagi aktivis PR atau kehumasan di mana salah satunya dapat menarik minat publik gitu. Karena selain tulisan yang dapat mereka berikan, gambar dan video pun dapat mereka gunakan gitu dalam menggunakan media internet gitu. Sehingga dapat lebih menarik publik untuk membangun sebuah produk atau brand dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya. Bisa ditambahkan juga ya, jadi konsep dari cyber PR ini yang dulunya kita mungkin pernah di fase dimana kalau belanja online itu kita ragu gitu. Kenapa? Karena ragu. Karena kita dulu masih takut itu kenapa harus online kalau kita bisa secara tradisional atau turun ke lapangan. Jadi adanya konsep cyber PR juga, seorang PR-nya itu gimana caranya membuat pelanggan yang dulunya ragu akan belanja online, nah oleh PR dari brand tersebut atau dari merek tersebut membuat suatu kepercayaan kepada masyarakat agar lebih percaya, oh ini meyakinkan atau menjanjikan belanja di sini juga. Jadi nggak ada rasa takut ditipu atau barang yang nggak jelas atau kayak gimana gitu. Nah, dengan konsep cyber PR ini, seorang PR itu membuat kepercayaan dari brand dan merek tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat banyak. Gitu. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari cyber PR. Ada 3 prinsip cyber PR. Yang pertama, internet telah mengubah praktik public relation dalam menggunakan media dan berinteraksi. Ya, jadi sebelum hadirnya internet, itu kegiatan PR konvensional itu dilakukan secara langsung ya dengan bertatap muka dengan para audiensnya gitu. Jadi tidak menggunakan media internet gitu, sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup lumayan ya. Contohnya ketika seorang PR tuh harus membuat sebuah konferensi pers gitu ketika mewakili isu negatif dari perusahaan yang mereka wakili gitu, dan tentunya seorang PR tersebut kan harus mengundang wartawan gitu untuk melakukan kegiatan tersebut gitu, sehingga membutuhkan biaya yang cukup lumayan gitu. Selanjutnya yang kedua di sini ada internet membuat tercipta publik aktif yang ikut membentuk pemberitaan dalam media. Ya, prinsip yang kedua ini jadi
Adapun gitu manfaatnya untuk publik, di mana publik tuh dapat aktif dalam pemberitaan di dalam media tersebut. Lalu yang ketiga di sini, apakah yang telah dianggap baik dalam media konvensional, dominasi sedikit jaringan dan reporter atau jurnalis telah berganti karena informasi bisa diakses langsung oleh konsumen atau khalayak. Nah, di sini reporter ataupun jurnalis itu sebagian besar juga telah mengganti kebiasaan kegiatan sebelum adanya internet menjadi menggunakan atau memanfaatkan media internet gitu. Kenapa demikian? Karena dirasa informasi tersebut tuh bisa diakses secara lebih efisien oleh publik atau khalayak. Ya, itulah prinsip-prinsip cyber PR. Bisa ditambahkan juga ya, jadi prinsip cyber PR itu mungkin dulu kita tuh mendapat informasi hanya dari koran dan tabloid-tabloid seperti itu. Nah, sekarang kan sudah mulai yang namanya yang tadi era digital ya. Sekarang bahkan peralatan-peralatan buat kita menghubung kepada internet juga sekarang dipermudah serta dimurahkan lah ibaratnya. Dulu tuh kalau yang punya HP itu kayak hanya kalang-kalangan tinggi. Nah, sekarang karena peralatan bahkan dari akses-akses juga pembangunan infrastruktur dari internet ini sudah banyak serta dimudahkan oleh pemerintah. Jadi sekarang juga masyarakat juga malah lebih aktif sekarang, lebih aktif dari di media sosial. Karena dulu interaksi dari masyarakat dengan seorang PR atau bahkan mencari informasi hanya satu arah. Jadi di mana PR itu memberikan informasi, masyarakat mau tidak mau menerima. Nah, sedangkan sekarang adanya internet mempermudah kayak dari PR-nya atau memberikan informasi kepada masyarakat, nah masyarakat juga bisa memberikan tanggapan langsung kepada seorang PR-nya agar bisa memberikan, oh ini informasinya valid atau ini informasinya tidak benar. Karena seorang PR juga tidak selalu benar-benar bisa mendapatkan informasi yang valid. Terkadang ada oknum tertentu yang memberikan informasi kepada PR untuk menjelek-jelekan sisi PR itunya juga. Jadi di sini perannya bukan hanya dari PR-nya aja. Sekarang kalau udah dari internet ini perannya dua arah langsung, dari masyarakatnya langsung kepada PR dan PR juga bisa langsung kepada masyarakat. Begitu. Ya, selanjutnya ada kekuatan-kekuatan cyber PR. Suaranya agak kerasan, Rum. Oh, bentar. Udah jelas belum, San? Masih agak pelan. Selanjutnya ada kekuatan cyber PR. Jangkauannya lebih jauh karena dengan internet humas dapat bekerja dan menyampaikan pesan dari mana saja tanpa ada batas ruang dan waktu. Kemudian ada memusat atau integrasi. Humas bisa bekerja secara konvensional maupun lewat media online. Kemudian mudah digunakan karena internet dapat diakses dimanapun dan lewat beberapa media elektronik. Terus kemudian ada kecepatan. Kecepatan pesan maupun informasi lebih cepat disampaikan kepada publik. Kemudian ada real time, dapat digunakan kapanpun dan dampak yang diberikan juga seketika dirasakan. Kemudian ada compression dan streaming. Cyber PR dapat bekerja lewat streaming maupun dengan cara mengirim pesan seperti lewat email. Nah, bisa ditambahkan juga, jadi kekuatan cyber PR itu yang lebih dominan atau identiknya ada di reach atau jangkauan. Sekarang keuntungan seorang PR itu di sini jangkauannya. Jadi adanya internet itu memudahkan jangkauannya seorang PR-nya itu menyampaikan informasi. Karena jangkauannya lebih jauh, karena dengan internet humas dapat bekerja dan menyampaikan pesan dari mana saja tanpa batas dan ruang dan waktu. Sedangkan dulu saat terjadi atau masih masa-masa dan fase tradisional atau konvensional itu, PR itu menyampaikan informasi itu masih terbatas, bahkan mencari informasi pun agak sulit. Jadi
PR itu hanya mendapatkan informasi dari orang-orang yang mereka percaya gitu. Sedangkan sekarang kan dari masyarakat juga mau siapapun, mau apapun, dari kasar apapun bisa memberikan informasi langsung kepada seorang PR. Nah, dan fungsi seorang PR itu di sini fungsi cyber PR-nya itu seorang PR harus bisa memilah informasi yang ada, memilah informasi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber. Karena bila tidak dapat memilah dari informasi yang ada, akan terjadi seperti yang tadi, seorang PR akan dijatuhkan oleh oknum-oknum tertentu yang niatnya ingin memberikan informasi, tapi malah PR itu yang dapat kena batunya gitu. Ya, kemudian ada paradigma cyber PR. Adanya perubahan yang berubah antara PR tradisional dengan cyber PR. PR tradisional menggunakan media massa tradisional seperti koran, kemudian radio, televisi, dan komunikasi pesannya pun cenderung searah. Kemudian pengemasan citra, etika, dan transparansi sosial. Kemudian cyber PR menggunakan media sosial atau berbasis internet. Kemudian komunikasinya dua arah karena kita dapat ikut berkomentar mungkin. Kemudian basis relasi yang bernilai dan untuk mengembangkan partisipasi atau komunitas. Nah, di sini paradigma itu seperti perbandingan ya. Jadi yang di sebelah kiri itu PR tradisional, PR dahulu sebelum menyentuh yang namanya internet. Gitu. Nah, sini ada yang cyber PR adalah seorang PR yang sudah berevolusi lah ibaratnya, karena sudah mengetahui dan bisa memanfaatkan internet yang ada. Ini salah satunya menggunakan media massa. Jadi dulu tuh masih kayak media massa juga masih tradisional gitu. Jadi kayak tadi disebutkan kayak koran, kayak tabloid atau apa seperti itu. Jadi media-media cetak seperti itu. Sedangkan sekarang kan seorang cyber PR menggunakan media sosial atau berbasis internet. Jadi PR yang sekarang tuh cukup dengan postingan, membuat tulisan di suatu gambar, asalkan tulisan itu secara formal dan ada dicantumkan sumbernya, informasi tersebut juga bisa disebut sah. Jadi tidak usah harus melalui cetak agar disebut sah. Terus yang kedua tadi ada pesan komunikasi cenderung searah. Ya benar kan yang seperti yang tadi dijelaskan, kalau PR tradisional itu yang dulu masih searah gitu. Jadi PR yang menyampaikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat mau tidak mau ya sudah menerima aja informasi yang ada, tidak dapat berkomentar atau memberikan tanggapannya. Sedangkan yang cyber PR sekarang itu komunikasi dua arah, seperti yang tadi disebutkan juga bisa seperti kayak live streaming gitu. Jadi misalnya kalau yang bisa disebut ya sekarang kadang ada dari pihak perusahaan atau dari pihak pemerintah yang memberikan informasi langsung secara online, live streaming. Live streamingnya bisa berbagai cara ya, ada yang basisnya di YouTube, Instagram, bahkan sekarang lebih memudahkan begitu. Pengemasan citra tuh sekarang ada profesional tradisional dari pengemasan citra. Dulu PR itu ingin menaikkan nama baik dari perusahaan itu, kalau pengemasan citra dia tuh habis-habisan kerjanya gitu. Jadi gimana caranya nih ngebaik-baikin nama suatu perusahaan atau nama brand tertentu gitu. Sedangkan sekarang cyber PR itu basisnya relasi dan bernilai. Jadi sekarang contohnya kalau yang dari cyber PR ini, contohnya kayak merek-merek HP Xiaomi misalnya gitu. Xiaomi itu nggak usah capek-capek kayak pengemasan citra kayak gimana gitu. Jadi sekarang basisnya relasi atau nilai. Jadi dari Xiaomi itu basis dari PR-nya tuh dengan dari telinga ke telinga atau mulut ke mulut. Gitu. Jadi nggak usah capek-capek kayak gimana caranya ngiklanin, membaik-baikin nama Xiaomi, nggak usah. Jadi kalau dari mulut ke mulut, wah ini bagus nih, kasih tahu ke yang lain. Ini kasih bagus, kasih tahu yang lain. Nah jadi di situ namanya yang relasi bernilai, etika dan transparan sosial. Nah dulu kalau PR-nya memberikan informasi secara baik, secara teratur dengan benar-benar, tapi terlihatnya agak kaku gitu. Jadi dulu tuh meskipun tradisional, tapi kaku gitu terlihatnya, tidak rileks bahkan tidak fleksibel saat memberikan informasi. Sedangkan PR sekarang
mengembangkan partisipasi atau komunitas. Jadi PR-nya juga sekarang mudah berpartisipasi gitu, dia leluasa gitu, nggak terlalu berpaku harus kaku kayak gimana. Jadi PR-nya lebih open mind, lebih terbuka gitu, bagaimana saat penyampaian informasi, tidak terlalu berpaku harus mengikuti aturan yang sudah ada. Bahkan PR juga bisa membuat suatu aturan asalkan tidak keluar dari batas dari pemerintah yang sudah dicantumkan. Yuk, silakan, Arum. Nah, di sini juga ada manfaat cyber PR, yaitu ada 4. Yang pertama ada real time. Aktivitas komunikasi bisa dilakukan dengan cepat. Maksud di sini aktivitas di mana kita ingin berkomunikasi dengan seseorang atau seorang PR ingin berkomunikasi dengan rekan kerjanya melalui media online, media sosial. Seperti yang biasanya digunakan sehari-hari kita adalah WhatsApp, di mana kita gampang untuk berkomunikasi melalui media sosial. Terus di sini ada komunikasi konstan. Komunikasi konstan, cyber public relation menggunakan internet, dan internet dapat diibaratkan sebagai sekretaris yang tidak pernah tidur selama 24 jam dan dengan potensi target publik seluruh dunia. Nah, di sini sebagai seorang PR perlu untuk memanfaatkan teknologi yang udah canggih. Dengan era zaman sekarang teknologi udah canggih. Nah, sekarang internet dapat dimanfaatkan oleh publik selama 24 jam, di mana internet dapat memberikan komunikasi melalui media sosial, yaitu yang biasa digunakan yaitu media sosialnya adalah Instagram, Twitter, dan YouTube. Terus ada juga yang melalui email dan lain-lainnya. Nah, di mana seorang PR dapat melakukan komunikasi melalui media sosial. Contohnya, apabila humas atau PR memberikan komunikasi, memberikan pesan kepada seorang PR, rekan kerja atau perusahaan lainnya, tentunya memerlukan internet agar bisa berkomunikasi. Nah, biasanya seperti sekarang kita berkomunikasi melalui Zoom meeting. Ya. Nah, terus di sini ada interaktif. Penggunaan cyber public relation mungkin terjadinya komunikasi dua arah karena publik bisa memberikan feedback secara langsung dan cepat. Nah, di sini komunikasi dua arah seperti melalui seorang PR ingin memperkenalkan produk dari perusahaannya tersebut melalui Instagram dengan live streaming tadi yang dijelasin. Nah, otomatis di situ banyak publik yang akan berkomentar tentang produk apa yang sedang dijelaskan oleh PR sehingga menimbulkan feedback ke belah dua pihak, yaitu antara publik dan PR. Terus di sini ada multimedia. Cyber public relation dapat menyajikan informasi kepada publik dengan menggabungkan berbagai media seperti tulisan, gambar, suara, audiovisual, dan dalam satu kesatuan. Nah, di sini tak jarang PR sekarang sangat kreatif dan dituntut untuk bisa, bukan dituntut sih, sebenarnya harus bisa menggabungkan informasi dalam tulisan ataupun video-video lainnya seperti sekarang kan Indonesia lagi dalam pandemi COVID-19, di mana humas akan setiap perusahaan atau negara pasti memberikan informasi mengenai cara cuci tangan yang benar, dan di situ bakal dibikin video cara cuci tangan yang benar, serta ada juga tulisan yang tulisan berupa tulisan yang ada di dalam video tersebut. Nah, bisa diulas sedikit juga ya. Jadi yang tadi real time itu seperti kayak yang live streaming kayak gitu, yang tadi live streaming seperti itu. Terus yang komunikasi konstan. Kalau komunikasi konstan ini
identiknya yang lebih efektif seperti negara maju ya. Jadi seperti memang ada asisten sekretaris yang dapat menerima informasi secara 24 jam itu. Jadi ada yang dia tuh menampung informasi yang ada semuanya dulu. Nah yang tadi, jadi semua informasi yang ada ditampung seperti itu langsung. Nanti ada PR-nya baru bisa mengolah dan memilah-milah informasi yang ada. Yang tadi yang di poin interaktif juga, interaktif seperti yang tadi, jadi bisa langsung dua arah memberikan feedback-nya langsung bahwa oh yang ini benar informasi ini, yang ini benar gitu, atau yang ini oh ini mah hoax atau gimana gitu. Karena sekarang kan kita di negara Indonesia tuh banyak oknum-oknum yang memberikan informasi hoax ya, jadi seorang PR juga pasti sekarang selalu dicapnya jadi serba salah gitu. Kadang dianya karena mengerjakan tugasnya sebagai PR memberikan informasi pada masyarakat, tapi kadang ada oknumnya juga yang menjatuhkan gitu. Padahal tugasnya PR itu kan memberikan kepercayaan kepada masyarakat gitu, agar informasi yang dia sampaikan juga valid dan benar gitu. Tapi kalau sekarang ya buktinya gitu ya, jadi sekarang banyak yang malah menjatuhkan gitu. Sekarang bahkan yang bukan PR malah dapat lebih dipercaya sama masyarakat banyak. Yang ada tadi yang multimedia itu yang di sini seperti yang itu ya yang tadi dijelaskan juga bahwa PR tuh ngebikin konten gimana caranya cuci tangan yang benar gitu. Kalau sekarang bikin kontennya biasa-biasa aja, tidak kreatif lagi itu pasti masyarakat juga akan sulit menerima informasi yang akan disampaikannya juga. Jadi apa sih yang ini nggak asik lihat konten-kontennya, pasti masyarakat juga mikirnya nggak bagus, jadi nggak ada ketertarikan masyarakat untuk melihat informasi yang akan disampaikan pihaknya itu. Nah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih, ini kami sudah selesai mempresentasikan manfaat dari cyber PR serta beberapa contohnya juga. Terima kasih. Ini saya yang kendalikan ya. Halo? Halo? Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta presentasi di kelas Zoom ini yang terdiri dari Ihsan Iswanto, Raden Rangga, apa? Irwanto. Oh, Irwanto. Maaf ya, saya ulangi. Ihsan Irwanto, Raden Rangga, Dia Angga, Arum Amelia, dan Yolanda Maulida. Dari seluruh penyampaian yang sudah disampaikan, saya dapat di sini artinya menyampaikan mengenai fungsi dan pengertian dan fungsi dari cyber PR. Nah, berbicara mengenai fungsi dan pengertian cyber PR ini artinya berbicara tentang fungsi dan tugas PR dalam kegiatan melalui cyber ya, melalui internet. Di mana pada awalnya kegiatan PR ini yang bersifat tradisional, konvensional, jarang menggunakan media internet. Nah, di era digitalisasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah menjadi tuntutan, menjadi kebutuhan bagi semua perusahaan ataupun instansi pemerintahan terutama ya. Nah, terutama kalau kita mengacu pada undang-undang pemerintah tahun sejak era pemerintahan Megawati, di mana itu sudah masa reformasi ya, adanya era keterbukaan, semua instansi perusahaan wajib mengadakan adanya layanan informasi berupa website. Itu di dalam instruksi Presiden tahun 2003. Kemudian berkembang dalam peraturan selanjutnya di tahun 2008 dalam peraturan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, itu tahun 2008. Dan di tahun 2010 wajibnya cyber PR. Dan tanpa ada aturan pun memang sekarang sudah menjadi tuntutan ya. Tuntutan semua perusahaan apapun juga mengadakan adanya kegiatan cyber PR ini. Dan kita juga tidak bisa mengelak ya. Kalau kembali lagi ke fungsi dari tujuan PR itu sendiri, fungsi dan tujuan PR adalah, fungsi itu sendiri adalah
sesuatu yang diinginkan oleh publik. Sementara kalau tujuan adalah sesuatu yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Di sini kalau melihat dari hakikat tujuan dari PR itu sendiri adalah, boleh dibuka suaranya? Isan? Ya, ya Bu. Yolanda, halo? Ada suaranya nggak? Ada, Ya, ada. boleh bareng-bareng ya, saya Ada. sambil nanya ya. Ya. Oke, hakikat tujuan dari PR itu sendiri yang pertama apa Hakikat sih? dan tujuan. Ada yang bisa ini nggak bantu? Hakikat tujuan Kalau adanya dari- PR itu sendiri. Untuk menciptakan apa? Mutual understanding pertama. Saya, Bu, Artinya apa? boleh Bu, jawab. Ya, boleh. Siapa itu? Mutual. Dia enggak. Dia Angga ya? Ya. Oke, apa coba tujuan pertamanya? Kalau saya yang sering saya baca, hakikat adanya PR itu sebenarnya hanya untuk membuat citra suatu organisasi baik, dan si PR itu mempertanggungjawabkan, mencari cara agar seperti itu Bu, yang kalau yang saya tangkap dari baca. Nah, itu tujuan utamanya bergeraknya dalam rangka untuk membangun citra, pada dasarnya itu. Ya. Untuk perusahaan. Iya, betul. Nah, untuk publiknya apa? Agar ada saling kesepahaman, mutual understanding, arah. Nah, itu bisa diciptakan melalui komunikasi dua arah. Nah, untuk di era cyber PR ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik PR-nya sendiri bisa menyampaikan informasi, dan publik juga bisa terlayani ya kebutuhannya. Ya. Dan PR sendiri pada dasarnya adalah tugasnya sebagai, kalau di dalam cyber PR ini adalah, dia adalah pengelola kegiatan, pengelola website perusahaan, atau sekarang itu tidak hanya selalu melalui website ya, yang tadi disampaikan oleh siapa, Yolanda atau siapa ya, bahwa kegiatan PR bisa dilakukan melalui Instagram, maksudnya melalui media sosial lainnya gitu kan. Jadi tidak terpaku hanya melalui website resmi gitu kan. Karena kan mengikuti perkembangan zaman juga masyarakat banyak yang sudah istilahnya turut aktif interaktif dalam berbagai media sosial. Oke. Berikutnya, ya, sebetulnya sih yang sudah disampaikan tadi sudah sangat lengkap mengenai fungsi dan pengertian PR, namun kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa kegiatan PR ini adalah, cyber PR ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PR, baik di perusahaan apapun, yang dalam tujuan utamanya adalah untuk membangun citra dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dan melalui cyber PR ini begitu sangat terbantukan dalam mengelola informasi, menjalin relasi timbal balik antara manajemen dengan publik, sehingga terjalin yang tujuan utama tadi adalah menciptakan citra yang positif ya di mata masyarakat, dan utamanya juga membangun opini publik yang mendukung perusahaan. Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan, saya ada yang kurang atau gimana, Mangga? Dia Angga atau siapa? Ya paling kalau seperti itu Bu, ibaratnya Mas cyber PR juga menjadikan salah satu jembatan dari masyarakat memberikan opini kepada pihak perusahaan mungkin ya Bu. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya cyber PR malah lebih memudahkan ya proses penyampaian pesannya. Boleh ditambahkan lagi, Yolanda atau Arum, Raden, Rangga, silakan. Silakan teman-teman. Ya, Rangga ada tambahan. Ya. Nggak ada yang ngomong nih, kalau nggak ada Bapak yang ngomong. Ya. Kalau dirasa cukup, boleh kita tutup, tapi dengan semuanya memberikan kesimpulan. Rangga, ya. dia Angga tidur ya. Boleh, siap Bu. Udah nggak ada lagi nggak? Saya mah ada Bu. Oh iya, so. Boleh. Silakan. Ada yang mau ditambahkan, teman? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama-sama.
Boleh dia, tadi ada yang mau ditambahkan? Boleh, iya, San. Betul, ada yang mau ditambahkan, Bu. Ya, silakan. Berarti dengan adanya ini, kalau dalam public relation ini, hal yang sangat Ya, keluar. Gimana, Ihsan? Sinyal kayaknya, Bu. Nah, maksudnya. Raden. Nah, masuk lagi. Lanjut, Dea. Waduh, maaf Bu ya. Jadi kembali lagi, dengan cyber ini sangat mempermudah sekali, khususnya perusahaan atau organisasi, untuk memperbaiki citra yang sudah buruk, bahkan ketika perusahaan mampu mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan mengikuti berdampak positif bagi mereka yang mengikuti dan menjalankannya dengan baik, seperti itu Bu kalau dari saya. Ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan berhubung waktu ya. Semua ini deh sekalian kesimpulan dan penutup. Nanti ditutupnya oleh Ihsan sih sebenarnya. Kesimpulannya dulu, Bu. Boleh, silakan. Ya, tapi semuanya ya, semuanya memberikan. Oh, siapa yang mau duluan? Ihsan aja duluan, ntar Bapak kedua. Jadi kesimpulan presentasi hari ini, jadi PR itu, cyber PR itu, jadi cara baru di era modern yang sekarang untuk mempermudah praktisi untuk menjalankan pekerjaannya. Baik, lanjut. Ya, kalau dari saya, kesimpulannya untuk presentasi hari ini, saya PR atau cyber public relation merupakan langkah termudah untuk mencapai kesuksesan atau memperbaiki citra perusahaan. Maka untuk itu, dengan menggunakan cyber PR atau mengikuti cyber PR, kita akan lebih mudah dalam menjalani aktivitas yang seharusnya PR lakukan. Seperti itu Bu, saya katakan. Ya, mungkin kesimpulan dari Raden Rangga, jadi bahwa hadirnya media internet bagi para aktivitas PR itu sangat berpengaruh besar gitu terhadap kegiatannya gitu, sehingga membuat sebagian besar tersebut jadi lebih mudah dan efisien. Good. Lanjut. Seorang sebagai praktisi PR halo, ada Bu suara Olan Bu? Ada. Harus dapat untuk memanfaatin teknologi yang canggih, apalagi sekarang semua serba digital, dan seorang PR dapat menjelaskan informasi melalui media sosial atau media online yang telah canggih pada saat ini, dan dapat mempermudah pekerjaan seorang PR melalui cyber PR. Silakan berikutnya. Arum ya. Arum, jaringan? Kenapa? Halo Bu, ada Ya. sulit. Arum, jaringan. Olan udah? Udah, tinggal Arum. Olan udah? Oh iya. Menurut saya kesimpulannya cyber PR tidak dapat terlepas dari internet karena lebih luas jangkauannya untuk menyampaikan informasi
dan lebih cepat juga untuk mendapatkan informasi melalui internet sih, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya sudah menyampaikan penutup kesimpulannya. Saya juga mohon pamit karena waktu juga sudah habis. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas yang muka yang lebih real. Jadi penyampaian-penyampaian tentang cyber PR ini seharusnya bisa disampaikan secara tatap muka, tapi ya karena semester ini kondisi seperti ini ya kita harus menerima dengan lapang dada. Oke, mudah-mudahan ke depan kondisi menjadi jauh lebih baik lagi. Amin. Silakan Ihsan, mangga ditutup. Ya, Amin. ya, terima kasih teman-teman serta Bu Rita sebagai dosen dari Cyber PR untuk meluangkan waktunya untuk menilai presentasi dari kami. Cukup sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.